Seperti biasa, hari ini kita bakal review anime lagi. Tapi kali ini kita gak bahas anime, melainkan donghua. Keduanya sama sih, yang beda itu cuma dari bahasanya doang. Anime itu animasi dari Jepang dan donghua itu animasi dari Cina. Tentunya nama adaptasinya juga berbeda. Yang kalian tahu sendiri, adaptasi komik yang digunakan anime adalah manga dan donghua adalah manhwa. Manhwa dan manhwa itu juga beda by the way. Manhwa adalah komik Korea dan manhwa itu adalah komik Cina. Kalau kita bahas perbedaan anime sama donghua itu sebenarnya sama-sama bagus loh. Malah gue rasa ada beberapa kelebihan dibandingin sama anime, itu juga berlaku sebaliknya sih. Tapi kalau kalian nonton donghua itu animasinya nggak terlalu jauh bedanya sama anime. Kita sampingin pembahasan ini dulu. Kali ini gue akan bahas salah satu donghua yang gue sukai, yaitu Quansiga Show. Donghua ini sebenarnya gue udah nonton loh beberapa tahun yang lalu. Rencananya pengen rewatch karena udah agak lupa ceritanya. Ternyata ada season baru yang belum gue nonton, yaitu season ketiga dari Quansiga Show ini. Dan alamatnya lagi gue gak sadar ini donghua ternyata ada movie-nya banget. Waktu dulu emang gue gak pernah pakai anime organizer semacam website main anime list. Jadi anime dulu yang gue nonton itu cuma cari season barunya doang ya. Apa ada season lanjutannya atau enggak. Lalu movie dan semacam OVA sama spesial itu gue gak tahu sama sekali. Agak jing memang. Jadi kali ini gue bakal rewatch seluruhnya termasuk movie yang belum gue nonton sama season ketiga baru donghua ini. Pada video ini gue bahas season pertamanya dulu. Sebelum itu beberapa yang gue bahas dalam donghua ini gue jadiin bahasa Inggris sesuai officialnya ya. Karena anime dan donghua yang gue nonton itu semuanya subtitle Inggris by the way. Jadi gue gak mau kalau ada salah kata kalau gue translate jadi bahasa Indonesia. Oke, gue lanjut dulu ke ceritanya. MC donghua ini yaitu Yeikyu adalah seorang pemain profesional teratas dalam game multiplayer Glory. Yeikyu sampai dijuluki sebagai dewa pertempuran karena skill dan kontribusinya terhadap game tersebut selama bertahun-tahun. Namun klub Yeikyu yaitu Jashi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Extronera tiba-tiba menjadikan Sang Xiang seorang pendatang baru menjadi pengganti kapten dari klub tersebut. Di mana kapten sebelumnya adalah si Yeikyu dan lebih parahnya lagi akan menjadikan kapten barunya ini menjadi master karakter One Autumn Leaf yang dimiliki oleh Yeikyu. Yeikyu memberikan karakternya dan meminta mengakhiri kontaknya dari klub ini. Namun dia dipermainkan dengan diberikan penalti untuk segera menyatakan dirinya pensiun ke publik. Sementara itu pemain pensiun harus menunggu 1 tahun untuk kembali lagi. Yeikyu dengan tenang menerima penalti tersebut dan menandatangani seluruh dokumen pensiunnya. Setelah keluar dari klub, Yeikyu berpisah dengan partnernya yaitu Sumucheng dan mengatakan setelah beristirahat 1 tahun saya akan kembali lagi. Saat perjalanan pulang, dia menemukan sebuah net cafe yang bertepatan di depan gedung klubnya. Dia berencana ingin bekerja di dalamnya sambil melanjutkan bermain game Glory dengan akun yang baru. Cerita Yeikyu menyamar sebagai pemula pun berawal dari sini. Kalian mungkin pernah dengar istilah pura-pura lemah ternyata raja iblis. Istilah itu benar-benar ada di anime ini dah. Pura-pura lemahnya itu juga cukup terstruktur ya. Jadi ceritanya itu lumayan enak dinonton lah pokoknya. Gue jarang nonton donghua by the way. Mungkin aja ada donghua bagus selain ini. Tetapi antar donghua yang gue nonton, Quansiga Show ini the best lah. Kalau dibedain sama Sword Art Online bakal 11-12 kayaknya. Emang SAO itu style animasinya udah luar nalar sih. Tapi kalau masalah story, kedua-duanya itu bagus loh. Quansiga Show ini juga punya keunikan yang gak ada dalam SAO. Overall gak usah nanya, anime apalagi donghua genre game itu langka banget sumpah. Dari website My Anime List, donghua ini juga hampir semua serialnya nyentuh skor 8. Tentu menurut gue donghua ini bagus banget. Minusnya itu cuman voice line donghua agak cepat sih. Beberapa bahasa Cinanya itu singkat bener loh. Malah subtitlenya itu panjang banget, jadi agak susah sinkron lah baca subtitlenya. Tapi itu gue maksud minus dari donghuanya ya. Quansiga Show ini dari story, style animasi dan karakternya itu udah perfect. Kayaknya mungkin ada beberapa cerita yang dia potong dari manhwanya. Emang beda dari studio anime yang udah terbiasa ngaturin story dari bermacam manga. Tapi ini cuman perkiraan doang. Gue nonton di season pertama kayak udah kurang dikit lah. Tapi di season 2 udah gak seperti ini lagi karena dia udah ganti studio dan style animasinya juga jadi makin bagus lah pokoknya. Urutan nonton donghua ini juga agak lain ya. Jadi sekalian gue kasih tahu biar gak kayak gue nanti lupa movie-nya. Seri donghua ini ada 5 sesuai dari waktu rilisnya. Pertama yaitu Quansiga Show dengan 12 episode. Kedua Quansiga Show Special dengan 3 episode. Ketiga Quansiga Show di Anfeng Rongyao dengan 1 movie. Keempat Quansiga Show 2 dengan 12 episode. Dan terakhir Quansiga Show 3 dengan 17 episode. Gue maksud agak aneh itu sebenarnya dari urutan nontonnya ya. Gue gak saranin kalian nonton donghua ini sesuai urutan rilisnya. Di website My Anime List, movie-nya itu prequel dari Quansiga Show pertama dan spesialnya itu setelahnya.
spesialnya itu nggak salah sama sekali, tapi movie-nya sebagai prequel itu gue kurang setuju sih. Gue saranin kalian nonton movie-nya itu setelah Kwon Si Gao Show pertama, lalu kalian nonton spesialnya, karena movie-nya itu semacam lore doang ya. Dalam movie-nya ngebahas kehidupan si Ye Kyu ini sebelum memasuki dunia profesional, jadi kalian bakal udah mulai ngerti beberapa cerita yang nggak dibahas di versi TV-nya. Dari awal emang movie-nya itu rilis setelah TV-nya malahan. Dari ceritanya itu movie berbentuk prequel, tapi lebih enak kalau kalian nonton TV-nya dulu lalu movie. Untuk urutan nontonnya seperti ini, yang pertama Kwon Si Gao Show, kedua Kwon Si Gao Show dan Feng Rongyao, ketiga Kwon Si Gao Show spesial, keempat Kwon Si Gao Show 2, dan kelima Kwon Si Gao Show 3. Di video berikutnya gue bakal review movie-nya, jadi kalau kalian tertarik silahkan subscribe channel ini dan kalian tunggu aja lah. Bagaimana pendapat kalian tentang Donghua ini silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.